dalam hukum syar'i itu berbeda ketika kita ngomong wajib di dalam ketentuan masalah aqaidul khamsin, terlebih tentang sifat-sifat Allah yang wajib. Jadi bukanlah konteksnya kemudian Allah itu wajib, kemudian ketika melaksanakan mendapatkan pahala. Jadi itu tidak. Konteksnya adalah wajib di sini apa? Pengertian wajib di sini adalah al-wajib bihaqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar di dalam benak kita, di dalam akal kita, adamuhu, ketiadaannya. Tidak mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah untuk kemudian ini harus seperti ini. Itu kan seperti itu. Seperti apa? Ada. Seperti sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Ini adalah wajib. Allah tidak bisa digambarkan tanpa sifat-sifat wajib tersebut secara akal. Nah, di sini, apakah kemudian hanya mengandalkan akal saja? Tidak. Ada sifat ada yang pengambilannya juga dari nakliyah, dari dalil-dalil hadis. Ini masih kriteria dulu. Jadi perlu dipahami yang dimaksud wajib bagi Allah di sini adalah wajib akli. Ketika kita ngomongin hukum-hukum aqaidul khamsin, maka itu wajibnya adalah wajib akli. Sesuatu yang standar akal kita tidak membenarkan ketika Allah tidak seperti itu. Mustahil berarti sebaliknya, akal tidak membenarkan ketika Allah seperti itu. Seperti apa mustahil Allah? Allah Adam tidak ada. Allah butuh kepada sesuatu. Allah butuh kepada ini. Allah tidak mendengar. Allah buta. Itu adalah sifat mustahil. Mustahil dalam artian akal tidak membenarkan kok seandainya Allah seperti itu. Jadi kalau wajib itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak tergambarkan secara akal, ketidakadaan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahil fi haqqihi sama. Wal jaiz bi haqqihi, ada hukum jaiz bagi Allah. Jaiz itu apa? Boleh, bisa-bisa saja. Artinya ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yang dimana akal bisa membenarkan keberadaannya sifat itu ada pada Allah dan ketiadaannya. Allah berhak untuk menjadikan seseorang itu kaya. Allah menjadikan hari ini, Allah menjadikan seorang itu miskin. Itu adalah sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Tersebut seperti itu. Lah terusannya apalagi? Apa saja sifat wajibnya Allah? Yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu. Kemudian al-wujud, apa itu sifat wajib, sifat ada? Bimakna subutis syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala lidatihi la li'illatin ay anna ghairahu lam yu'athar fi wujudihi ta'ala. Bahwasanya wajib adanya Allah bimakna subutis syai', dengan makna adanya sesuatu, tetapnya sesuatu. Wa tahaqquqihi dan nyata-nyatanya sifat itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala la lidatihi, karena dzatiyahnya. Adanya Allah itu karena dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala, la li illatin, bukan karena ada faktor yang menyebabkan Allah itu ada, tidak. Itu la li illatin. Ai dalam artian anna ghairahu, bahwasanya sesuatu yang selain Allah itu la yu'assiru fi wujudihi, tidak menjadi sebab adanya Allah, tetap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan wujud kita. Ammal wujudu ghairi dzati ka wujudina. Kalau wujudnya selain dzati itu sebagaimana wujudnya, bahwa bi fi'lihi ta'ala. Yang semuanya itu adalah Allah taala yang menciptakan. Itu adalah dalil aklinya. Kemudian dalil nakalnya ya ada innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kemudian Surah Toha ayat wa qala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim kafirun. Apakah kalian tidak berpikir pada diri kalian semua apa yang telah Allah ciptakan dari langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya illa bil haqq, kecuali itu adalah dasar-dasar dalil nakal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengambilan mengapa harus akal, nalariyah yang pertama. Jadi akal kemudian ditunjang oleh dalil-dalil nakal, inilah yang kemudian menyimpulkan sifat adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut.
Jadi ini masih dalam sifat wujud saja, belum kesemuanya, belum saya bahas Itu sifat dalilannya itu dan lain yang sebagainya. dijelaskan tentang sifat wujud dulu ya. Iya, Oh, setelah sifat wujud, terus sifat wujud kidam gitu ya, kidam bako kan betul itu urutannya. iya Wujud betul. kidam bako muhalafatuh lil hawadis kan ya. Mm-mm. Betul seperti itu kan urutannya yang saya pernah baca tuh. Nah, terus Sanggupin kan Allah punya sifat kidam, betul punya sifat kidam. Iya betul. Betul punya sifat kidam. Coba jelaskan gimana Allah punya sifat kidam. Ya, sifat kidam itu adalah artinya terdahulu, dan terdahulunya tidak ada awalnya. Karena hukum sesuatu benda dikatakan kidam, tertudat dikatakan kidam, itu ketika tidak ada permulaannya. Makanya ada istilah di sini dinamakan hawadis, sesuatu yang baru. Hadis ini bukan berarti baru karena baru berapa hari, 2 hari, atau 1 bulan, 3 bulan, tidak. Tapi hukum hadis, hawadis di dalam pembahasan kitab aqaid, di dalam kitab akidah, itu artinya sesuatu yang ada permulaannya, itu hukumnya hawadis. Jadi kita, walaupun hari ini ada orang tua yang sudah tua betul, usianya sudah 70 tahun, 80 tahun, bahkan ribuan tahun, itu tetap dihakumi sebagai sesuatu yang hadis. Walaupun konotasinya itu sudah kuno, lama, tapi karena ada permulaannya, maka itu berarti bukan kidam. Jadi sifat Oh iya, kidam itu saya paham. adalah Berarti adamul maksudnya awaliyah liwujudi ta'ala. Tidak adanya kidam permulaan. tidak Allah ada Subhanahu wa ta'ala. permulaan. Ada Rafita, Rafita, kamu jangan salah Rafita. Oh, ya sudah ya biar saya lebih paham dulu. Saya kan biar paham. Gini loh, kalau belajar itu gini. Kalau aswaja itu kalau belajar itu guru sampai selesai itu tawadu. Namanya tawadu, sopan santun adab. Gitu loh. Betul. Jadi guru belajar. Jadi gini, kamu belajar adab sama aswaja sampai selesai guru itu selesai bicara, bukan motong. Gitu loh. Itu adab aswaja seperti itu, ya. Tolong kalau kamu ingin belajar ya begitu. Kalau nggak mau belajar turun aja. Ya. Lanjut Kiai Lanjut, Kiai. Kilfatah. Oke, jadi dan dampak daripada sifat kidam, maka berarti dia juga la awala, juga la akhirah. Tidak ada permulaan, juga tidak ada akhir. Jadi itu dampak. Kalau sesuatu sudah disifati kidam, berarti dia tidak ada akhir. Maka nanti ada tatarapannya, lanjutannya adalah sifat bako. Berbeda dengan sifat yang tidak bersifatan dengan kidam, itu dengan sifat hawadis, dengan hudus, baru pasti ada. hitungan mundur ini. Makanya sesuatu yang ada di dunia ini, maka hukumnya adalah hawadis. Ada permulaannya, juga nanti ada akhirnya. Ya, ada akhirnya. Makanya itu dinamakan sebagai makhluk. Makhluk itu berarti sesuatu yang diciptakan, berarti ada permulaannya dan juga kelak ada akhirnya. Jadi otomatis ketika kita berbicara kidam, otomatis juga menjelaskan tentang sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Yaitu yang dikatakan tadi, huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu. Kemudian sifat bakok. Bakok itu apa? Adamul inqidha liwujudi ta'ala. Tak ada ujungnya. Tak ada puncaknya, tidak ada. Tidak ada usainya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kalau manusia mungkin bisa setelah itu mati dan lain sebagainya. Kalau ini tidak, Allah yang selamanya akan hidup liwujudi ta'ala. Ai innallaha ta'ala daimul wujud min ghairi ghayatin. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu Allah yang selamanya ada. Min ghairi ghayatin, tanpa ada batasan. Wa bakin ila ghairi nihayatin, dan akan tetap tanpa ada akhirnya. Itu adalah sifat pengertian daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa? Dalilan daripada kitab Baqarah ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di bumi ini akan fana.
yang tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka waya beko ini menjadi dalil tentang adanya sifat bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat lain, kullu syai'in, Apa? Jangan yang namanya makhluk hanya Allah saja yang kemudian masih ada. Itu adalah pendalilan nakal daripada sifat bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah ketika tidak secara akal, ya, kalau pendalilan secara akal, kalau akal Allah kemudian kidam, tidak kidam, Allah itu tidak terdahulu dan ada permulaannya, pasti maka ini tidak dibenarkan oleh akal. Bagaimana kemudian ketika Allah yang mengatur ini kemudian hilang atau kemudian mati? Maka inilah yang kemudian Allah itu wajib esensinya adalah bersifatan kidam. Esensinya juga Allah itu bersifatan dengan sifat bako. Jadi dua sifat ini adalah dua sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kidam ini bermelekat pada sesuatu yang akan terkumpul, kidam dan bako. Lawannya apa? Fana dan hudus dan fana. Hudus itu berarti sesuatu yang baru, fana itu berarti sesuatu yang pasti akan hancur. Ini lawanannya. Jadi ketika sesuatu bersifat kidam, maka dipastikan bako. Sesuatu yang bersifat hudus baru berarti nanti akan bersifatan fana. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itu tadi kidam dengan bako. Nah, Allah kidam, Allah dulu kan ya, Allah dulu. Apakah yang dimaksud Allah dulu itu Allah nama yang dulu gitu? Saya biar lebih paham. Apakah Allah itu nama yang dulu gitu? mulai Biar saya paham. Kalau tidak saya paham nanti tersesat. Gimana terus? Kan harus paham. Kan harus paham. Saya pendatang baru. Makanya gini, ketika di dalam mempelajari ilmu tauhid, pertama itu adalah harus ada keyakinan yang kuat dan taslim dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemudian penalaran-penalaran apapun itu kemudian terbantahkan. Semisal tadi pertanyaan, apakah Allah dulu? Ya memang dulu, semenjak dahulu dan tidak ada permulaannya. Ketika kita ngomong ini saya punya barang antik loh, kuno ini ribuan tahun, itulah. Tapi pasti ada permulaannya. Entah diambil dari ini, dari bentukan ini, dari awalnya ini. Artinya sesuatu yang bermula seperti dunia, ini pun ada permulaannya. Semula tidak ada, kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini pun sudah dulu gitu. Tapi karena ada permulaannya, maka dihukumi sebagai hadis, sesuatu yang baru. Nah, tapi ketika Allah itu adalah kidam, ini dulunya tanpa ada permulaan dan akan selamanya ada. Saya paham. Maksudnya Allah itu nama yang dulu yang tidak ada permulaan itu kan. Allah nama yang dulu yang tidak ada permulaan. Maksud dari penjelasan abang tadi. kok bisa dipakai cewek juga bisa. Lengkap dari penjelasan Ustadz ini. Rafita Vita, kami beri paham ya. Itu kan orang sembarangan, ya, bukan teman ngobrol kita, bukan. Itu benar-benar kiai beneran. Artinya ilmunya itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya begitu ya. Tadi sampai Ustadz Rozak bilang kamu yang sopan pakai adab, karena kalau di adat kami ngaji itu diam, mendengarkan, tidak boleh membantah. Adab seperti itu. Kalau di saya tidak tahu ya, kalau di Wahabi saya tidak tahu karena nggak pernah ngaji sama mereka. Di Wahabi itu apa diajari adab atau tidak gitu loh. Saya nggak tahu. Tadi saya tidak membantah, Bang. Saya biar paham mendalam kan gitu. Tidak salah seperti itu saya. Apa? Tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Fattah. Arti kidam itu tidak ada awalnya.
Iya, Beda dengan dunia. biar saya ini Kalau lebih masalah mantap. kita itu pasti ada awalnya. Iya, Allah Beda itu lagi. nama yang Subhanahu dulu wa yang ta'ala, itu tidak arti ada kidam. awalnya. Itu arti kidam itu segitu. Gini saya mungkin akan menggiring seperti ini. Mungkin akan menggiringnya seperti ini. Kalau bertanya mungkin, kalau angka 2 itu kan dari angka 1 ditambah 1. Tuhan, kita kadang berpikir, lah lantas kemudian kok bisa ada Allah itu gimana? Gitu kan? Mungkin orang akan bertanya, kok tiba-tiba ada itu? Maka pertanyaannya gampang saja. Angka 1 itu bermula dari apa? Dari mana kok bisa memunculkan angka 1 itu dari mana? Nilai 1 itu dari mana? Tapi gini Ustadz, waktu malam apa ya, Ropita ini sudah dijelaskan sifat kidam itu panjang lebar, termasuk kidam zamani, kidam idofi, dan kidam hakiki. Dia itu blunder terus. Menjadi gurunya Sultan Mataram itu dengan itu. Semuanya gini-gini loh, gini-gini. Pak, bicara sebentar. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan jelas sekali ya. Kalau dia tidak meyakini sifat Allah seperti itu ya susah. Mesti tanyanya kemana-mana. Yakin dulu bahwa wujud ada. Yakin dulu. Dia udah nggak yakin itu. Makanya dia tanya sebenarnya Kiai Zulfaqar itu Zul itu Zulfata sudah jelas sekali. Yakin tadi kan sudah dijelasin tuh. Harus yakin. Ini masalah keimanan, tauhid, kan begitu. Monggo dilanjut. Dan monggo ya itu. Orang tidak meyakini itu sifat kidam, maka masuknya kepada murtad itu. Jadi kan gini, Rovita ini kalau saya lewat di berandanya Mataram itu dia mendengarkan gitu loh. Mendengarkan, tidak pernah membantah itu, tidak pernah bertanya. Itu gurunya, Ustaz itu gurunya, dia itu gurunya. Iya, artinya dia diam. Padahal dia tahu gimana kualitasnya Mataram gitu loh. Baca terjemah, bacanya yang nggak genah, gitu loh. Tapi gini Ustadz, di Wahabi ini memang ada istilah, kalau kita aswaja yang menjelaskannya, mereka itu suka berbicara ulama itu bisa salah karena ulama itu tidak maksum. Tapi ketika ustadznya Wahabi, dia berbicara walaupun tanpa data, itu menurut mereka adalah keyakinan yang hakiki, seakan-akan ustadz-ustadz mereka itu adalah nabi. Ya itulah. Kalau dari kita membawa kalam Imam Syafi'i saja, membawakan kalam Imam Syafi'i, katanya wah Imam Syafi'i itu manusia tidak maksum, makanya mereka itu tolak. Tapi ketika ustadz-ustadz mereka, guru-guru mereka berbicara, seakan-akan guru-guru mereka itu nabi yang dimaksum. Kemarin kan apa? Saya lewat itu kan. Saya lewat di Sultan Mataram itu kan membaca buku karangannya Ustadz Yazid itu kan. Ustadz Yazid itu, dan itu terjemah. Itu kan. Dan ini terjemahan. Dan itu disalahkan tidak mau gitu loh. Ini kan berarti mereka mempunyai standar ganda. Ketika ustadz-ustadz mereka yang walaupun itu terjemah itu kemudian dijadikan panduan yang seakan-akan otentik dan seakan-akan benar, padahal itu kan tetap subjektivitas mereka juga perlu dipertanyakan karena arahnya begini Ustaz, itu kan kalau kita membahas tentang kitab nukilan, dia itu mempertanyaan itu nukilan, tapi kalau dia itu buku-bukunya itu Abdul Qadir itu nukilan itu, tapi semua itu kan kebanyakan penafsiran dia gitu, kan penafsiran para ulama di bukunya. Kalau karya Ustaz Abdul Qadir Jawas itu ya buku sampah, kata aku itu perlu dibaca. Lek jare wong Jawa lek jawab sapa Rovita iki kecak ngopi kali ngomong kejawen enak itu. Ini Rovita kalau mau cerdas gini Ustaz Econe, kalau lek wong-wong ngaji kitab kan
lek jawab wong nggak percaya koyo Rovita mangan gampang asli ini penjaluan jawabannya apa yo turutono tok wis. Nggak ngerti saya. Ini kali dicak ngopi boten apa-apa kula biasa lek nganu jamaah nggih ngoten. Yang kejawen Wahabi Syiah sembarang kali iku lek di Pasuruan ngoten. Kali ngopi. Pasuruan mana nih, Tan? Lo celak Boten nek Jawa banyak. Nek Jawa banyak yang nggak paham nih karena ada teman Saya di Jakarta. Pasuruan daerah Romo Y Hamid. Oh, Biasa banyak di sini alir dan di sini tuh banyak Syiah Wahabi. Ya, macam-macam itu. Sembarang udah banyak. Memang kalau untuk menjawab kayak tadi